Saat itu terdengar suara teriakan yang sontak membuat seluruh siswa kelas 12 MIPA 1 terkejut. Seluruh siswa berlari melihat apa yang tengah terjadi. Ternyata salah seorang siswa terjun dari lantai 3 sekolah, membuat suasana menjadi ricuh. Guru beserta aparat sekolah segera mengevakuasi siswa ke aula. Kejadian ini bukanlah yang pertama, namun sudah 3 kali terjadi dalam bulan ini. Entah kutukan apa yang telah menimpa sekolah itu. Saat semua siswa dievakuasi di aula, Kagura yang terlihat kebingungan turun dari tangga. Salah seorang guru menyuruhnya untuk ikut ke aula. Saat di aula, Kagura bertemu Yuki dan Haru yang dari tadi ketakutan akan insiden yang terjadi. Kagura bertanya apa yang sedang terjadi, tapi saking takutnya Yuki dan Haru, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya mereka hanya diam hingga semua siswa dipulangkan. Di kepala Kagura ternyung satu pertanyaan, apa yang sedang terjadi? Keesokan harinya Kagura, Yuki, dan Haru berangkat bersama ke sekolah. Kagura yang masih merasa kebingungan dengan apa yang terjadi mencoba untuk menyelidikinya sendiri. Sepulang dari sekolah, Kagura memulai penyelidikannya dengan menanyakan keadaan Lisa sebelum melompat dari lantai 3 sekolah. Ia pun mencoba menemui ayah teman dekat Lisa yang masih terlihat berduka karena kepergian Lisa. Kagura pun menemui ayah yang sedang termenung di bawah tangga. Kagura menanyakan bagaimana keadaan Lisa sebelum ia melompat dari lantai 3, dan ayah hanya menjawab, Lisa terlihat seperti biasanya. Ia terlihat ceria sama seperti pagi-pagi sebelumnya saat kami berangkat ke sekolah. Dia juga tidak terlihat tertekan atau stres, dan juga tidak mengatakan hal yang aneh. Hanya saja sebelum ia melompat, ia izin ke guru untuk ke toilet, dan ayah pun tak kuasa menahan tangisnya. Kagura semakin penasaran dengan kasus ini. Ia pun melanjutkan penyelidikannya ke rumah Lisa, dan sama saja ia tidak menemukan petunjuk apa-apa. Hari berikutnya Kagura berencana untuk mengajak Yuki dan Haru dalam penyelidikannya. Ia pun menceritakan apa yang telah diketahui kepada Yuki dan Haru. Yuki dan Haru mau tidak mau harus membantu Kagura. Walaupun takut, mereka tetap memberanikan diri untuk ikut menyelidikinya. Saat mendiskusikan rencana mereka, Kagura ingin ke toilet. Ia menyuruh Yuki dan Haru untuk kembali duluan ke kelas. Teriakan kembali terdengar dari lantai 3. Semua siswa berhamburan keluar. Ternyata kali ini ayah yang melompat dari lantai 3. Kagura berlari kencang menuruni tangga dan sangat terkejut melihat Ayu terkulai bersimbah darah di tanah. Kagura segera turun ke lantai bawah untuk mencoba menolong ayah. Tetapi sudah terlambat, ayah telah tiada. Kagura sangat menyesal. Ia tidak juga bisa memecahkan kasus ini, dan sekarang sudah 4 korban. Entah kapan kasus ini bisa diselesaikan. Hari berikutnya, Kagura merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang sedang terjadi padanya. Namun ia tidak terlalu menghiraukannya. Ia bergegas ke sekolah untuk melanjutkan penyelidikannya. Ia sangat terkejut melihat kerumunan orang di depan gerbang sekolah.
Ia penasaran apa yang terjadi. Sungguh terkejutnya ia saat mengetahui bahwa Yuki telah terbunuh dengan kejam. Ia bertanya siapa yang melakukannya. Kagura marah serta sedih teman baiknya bisa meninggal dengan cara yang sangat kejam seperti ini. Kagura dan Haru beserta teman-temannya yang lain mengunjungi pemakaman Yuki. Kagura yang semakin penasaran dengan kasus ini, ia pun bertanya pada orang tua Yuki. Saya turut berduka cita tante atas apa yang menimpa Yuki, dan belum sempat Kagura menyelesaikan kalimat belangsungkawannya, ia langsung dicegat oleh orang tua Yuki. Kaulah yang telah mengajak Yuki keluar semalam dan kau kemari tanpa rasa bersalah. Ibu Yuki yang sangat terpukul membentak Kagura dan mengatakan bahwa Kagura lah yang mengajak Yuki keluar. Kagura sangat terkejut dengan perkataan ibunya Yuki. Ia tidak ingat apa-apa tentang apa yang terjadi pada dirinya tadi malam. Mohon maaf sebelumnya, tante, saya tidak ingat apa-apa. Saat menjelaskan, Kagura tiba-tiba pingsan dan ia dibawa ke rumahnya. Saat sadar, Kagura merasa ada yang aneh akhir-akhir ini pada dirinya. Ia tidak ingat beberapa kejadian seperti apa yang ia lakukan di malam sebelum Yuki terbunuh. Hari demi hari berlalu. Setelah kematian Yuki, Kagura kembali dengan aktivitas seperti biasanya di sekolah. Ia masih penasaran dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini pada temannya. Ia juga masih belum lupa dengan apa yang dikatakan oleh orang tua Yuki padanya. Bel telah berbunyi. Kagura bergegas masuk ke kelas. Saat tiba di kelas, entah mengapa semua pandangannya tertuju padanya. Seakan ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dengan canggung, Kagura berjalan menuju bangkunya. Ia terkejut saat melihat bangkunya banyak coretan yang bertuliskan "Dasar pembunuh, mati saja sana, dasar tidak tahu diri," dan kata-kata kasar lainnya. Ia merasa dikucilkan. Suasana kelas yang dulunya ramai kini seakan mengabaikannya, mengucilkannya, dan mengisolasinya di sudut kelas. Ia semakin bingung apa yang sedang terjadi dan mengapa ini semakin membingungkan saja baginya. Hari itu ia mendapat kecaman yang terlalu berlebihan dan teman sekelasnya. Kagura sangat kesepian, ia sangat sedih. Ia berlari tanpa arah dan tujuan keluar dari kelas yang kejam, mencari ketenangan yang mungkin hanya bisa dapatkannya dalam peti saja. Ia menangis di bawah pohon. Tiba-tiba Haru datang dan menanyakan apa yang terjadi pada Kagura. Entah mengapa Haru tak sedingin biasanya. Haru yang akur ketahui antisional berubah menjadi seorang yang berbeda. Haru yang diketahui antisosial dan sekarang berubah menjadi seseorang yang sangat-sangat berbeda. Ulangan tengah semester telah berlalu. Kagura masih dengan situasi yang sama. Ia masih mendapat kecaman dari teman-temannya. Saat ia pergi ke toilet yang ada di lantai 3, tak sengaja ia melihat Haru sedang berbicara dengan seorang. Haru tampak sangat marah. Kagura takut untuk menegur mereka sehingga hanya melihat dari kejauhan. Tak lama setelah mereka adu mulut, Haru mendorong orang itu hingga jatuh. Kagura histeris. Haru melihat Kagura dengan tatapan yang sangat tajam, seakan Haru sangat ingin membunuh Kagura. Kagura mencoba lari, namun sia-sia saja.
karena lorong yang ia masuki ternyata jalan buntu. Haru semakin mendekat, dan prak. Haru memukul kepala Kagura dengan balok kayu. Saat sadar, Kagura baru sadar ia berada dalam ruangan terikat di kursi. Terdengar dentingan besi dari kejauhan. Ternyata Haru ya, itu Haru. Haru menyiksa Kagura dengan kejam, lalu mengatakan, "Apa kau tahu siapa yang membunuh orang hilang itu?" Aku Haru, aku yang mendorong Ayah dan Lisa dari lantai 3. Bukan cuma Ayah dan Lisa, kedua orang sebelumnya, aku juga yang membunuhnya. Aku juga yang membunuh Yuki, teman baikmu, dengan menggunakan namamu untuk mengajak Yuki keluar malam. Aku sangat puas. Hahaha. Aku juga telah menyebabkan gosip bahwa kaulah yang membunuh Yuki. Semua orang yang aku benci telah aku bunuh, dan selanjutnya kamu, Kagura. Jelas Haru. Haru terus menyiksa Kagura hingga darah bercucuran di lantai. Tangan dan kaki Kagura dihancurkan oleh Haru. Haru mengambil sebilah pisau dan menyayat badan Kagura. Bau amis darah semakin tercium. Keesokan harinya, mayat Kagura ditemukan oleh pihak sekolah. Haru pun berpura-pura sedih dan menangis di pemakaman Kagura. Kasus Hawa masih belum terungkap. Korban terus berjatuhan hari demi hari. Entah kapan kasus ini